Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar kami dari mata kuliah P3, yaitu helm anti hujan. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Laisa Putri, kemudian ada Fadil Arsyad, ada Brian Andri, ada Owen Binoski, dan ada Muhammad Alif. Untuk bagian latar belakang, terlebih dahulu untuk deskripsi helm, helm motor merupakan perlengkapan keselamatan yang umum digunakan oleh pengendara motor untuk menghindari terjadinya cedera pada bagian kepala ketika terjadi kecelakaan. Subsistem dari helm motor ini dibagi menjadi 4, seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu ada visibilitas, ventilasi, perlindungan kepala, dan yang terakhir pengunci. Kemudian alasan dari pemilihan produk helm ini, karena seperti yang umum kita ketahui ketika terjadi hujan, bagian helm khususnya untuk bagian dalam pada tengkuk itu sangat mudah sekali basah. Jadi kami rasa penting untuk melakukan pengembangan ini karena terkait dengan kenyamanan pengguna serta untuk aspek ekonomi. Karena jika helm tersebut basah tidak memungkinkan untuk digunakan. Next. Sini itu ada peluang pengembangan produk, di mana dalam peluang pengembangan produk ini yang pertama itu ada mengisi peluang pengembangan produk. Yang pertama itu ada perubahan charter, di mana charter ini berisi yaitu menciptakan produk visi elemen inovatif yang memberikan perlindungan maksimal dari air hujan, memiliki lapisan anti air rembesan ke dalam helm, helm yang terjaga tetap kering dan nyaman dalam setiap kondisi cuaca dan akan diri selama waktu 1 tahun. Berikut yang kedua itu kandidat peluang di mana kita mendeskripsi kandidat peluang yang pertama itu ada bagian dalam helm menggunakan bahan anti air, yang kedua ada sensor air hujan, yang ketiga ada fitur tombol blokkade air bagian bawah helm. Jadi itu ada peluang pengembangan produk yang menjadikan yang pertama itu ada bagian dalam helm menggunakan bahan anti air, yang kedua ada fitur tombol blokkade air bagian bawah helm. Jadi itu ada Selanjutnya itu selanjutnya itu ada opportunity statement yang mana kandidat peluang yang menjadikan bagian dalam anti air dan memiliki blokade air. Terdapat peluang yang signifikan untuk mengembangkan helm bagian dalam yang tahan air dan pelindung dari rembesan air secara efektif. Mengingat bahwa belum terdapat produk dengan kemampuan serupa yang beredar di pasaran sampai saat ini. Kemudian selain itu, peningkatan jumlah penggunaan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari menunjukkan bahwa permintaan yang kuat terhadap helm anti rembesan air. Baiklah, selanjutnya itu vision statement. Di sini kita melakukan pernyataan visi dari produk yang akan kita inovasikan. Di sini untuk visi yang dibawa oleh produk yaitu inovasi pelindungan kepala anti rembes yang solutif, fungsional, nyaman, aman, dan mendukung gaya hidup penggunaan helm. Terus di sini visi tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk tujuan produk, inovasi produk, dan pemanfaatan fitur terkini, sehingga menciptakan produk yang dapat bermanfaat dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu mission statement. Yang mana di sini mission statement itu menunjang dan uh, digunakan sebagai hal-hal yang akan menuju si visi tersebut. Jadi di sini untuk product description itu inovasi helm untuk pelindung kepala untuk pengguna motor yang solutif, aman dan nyaman digunakan tanpa takut helm akan lembab dan basah ketika hujan. Di sini untuk benefit propositionnya itu pertama bahan yang aman dari air, fitur terkini untuk mencegah helm terjadi rembesan air ketika hujan, keamanan yang ditingkatkan, nyaman digunakan karena bahan yang aman dan awet untuk pengguna. Selanjutnya itu key business goal. Key business goal ini merupakan tujuan kunci dari bisnis tersebut. Jadi di sini tujuan yang pertama, hal yang akan dituju yang pertama itu launch di 2026 dan untuk batch pertama terjual 1000 unit helm dengan rating produk minimal 4,5 dari 5 dan margin penjualan yang stabil dan cenderung growth. Di sini untuk market yang dituju yaitu Indonesia market. Untuk assumptions and constraint itu tuh merupakan asumsi dan hambatan-hambatan yang sekiranya akan kita temui di kedepannya itu bahan yang tepat untuk helm, bahan baku, dan marketing sales untuk pasar Indonesia. Di sini untuk stakeholdersnya ada retailers, customers, supply chain officer, marketing and sales, manufacturing and development. sini itu ada customer statement, di mana pada customer statement ini terdapat 3 aspek. Yang pertama itu bagian helm basah, bagian yang kedua itu ada segi fungsi dan mekanisme penggunaan, yang ketiga ada helm tersedia di pasaran. Dari 3 aspek ini diperoleh pernyataan konsumen sebanyak 9 konsumen. Yang pertama itu ada bagian dalam helm empuk, yang kedua helm tidak licin di kepala, yang ketiga saya ingin produk helm yang dibuat benar dari tanah air mudah kering, yang keempat display murah, kiriman menghalangi air masuk dan walaupun cuaca hujan dan badai, yang keenam melindungi kepala remaja. Fitur bagian helm menggunakan kenyamanan berkenal ukuran konsisten, tidak ragu untuk memilihnya dengan pertimbangan harga yang wajar. Saya akan mempertimbangkan
membeli dengan harga. Dengan. Kemudian selanjutnya itu ada tafsiran kebutuhan atau customer need. Jadi berdasarkan pernyataan konsumen yang didapatkan tafsiran kebutuhan itu sebanyak 9. Yang pertama itu dari segi aspek mengalami bagian helm yang basah, itu kebutuhan yang diinginkan itu helm transangkup, kemudian helm tetap stabil di kepala saat digunakan. Dan yang ketiga yaitu bagian helm itu tidak mudah basah dan cepat kering jika terkena air. Kemudian dari segi fungsi ataupun mekanisme, yaitu penggunaan fitur helm yang sederhana, bagian dalam helm tetap garing walaupun dalam kondisi hujan. Kemudian helm sepenuhnya melindungi kepala dan wajah saat hujan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu untuk fitur blokade air, itu helm tetap nyaman digunakan dalam kondisi hujan, harga helm yang kompetitif, dan bobot helm yang tidak berat. Selanjutnya itu ada hierarki customer need. Hierarki customer need merupakan tingkat kebutuhan konsumen dan priority dari konsumen. Hierarki consumer need disusun dengan cara yang pertama menghapus customer need yang bermakna redundan. Kemudian setelah dihapus, customer need dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang memiliki kemiripan. Setelah dikelompokkan, baru diberikan tingkat kepentingan dari masing-masing customer need. Jadi setelah dari customer need yang didapatkan, berikut merupakan hierarki customer need. Yang kelompok pertama terdapat helm tetap nyaman digunakan dalam kondisi hujan, dan kelompok yang kedua harga helm kompetitif, dan yang kelompok ketiga bobot helm tidak berat. Selan- Selanjutnya itu ada spesifikasi target disusun menggunakan daftar metrik yang disusun dengan hierarchy needs. Jadi di sini daftar matrix berdasarkan hierarchy needs atau tingkat kebutuhan konsumen. Yang di sini bisa dilihat pada tabel ada 6 metrik yang digunakan. Yang pertama bahan busa helm yang nyaman dan empuk, waktu busa untuk kering, waktu dari fitur ditekan hingga visor keluar, ukuran helm yang sesuai dengan kepala, besar tombol fitur untuk visor dan anti air, dan masa helm yang ringan. Untuk tingkat kepentingannya disesuaikan dengan hierarchy needs. Lanjut. Selanjutnya dilakukan spesifikasi target berdasarkan dari daftar metrik yang telah disusun. Di sini berdasarkan daftar metrik terdapat 6 spesifikasi target. Yang pertama itu ketebalan busa yang pas dan nyaman, waktu busa untuk kering, waktu dari fitur tekan hingga visor keluar, ukuran helm yang sesuai dengan kepala, besar tombol fitur untuk visor dan anti air, masa helm yang ringan. Dan untuk target di sini untuk metrik pertama itu 1,5 hingga 3 cm. Untuk waktu busa itu 600 sampai 1200 detik. Dan untuk waktu dari fitur ditekan hingga visor keluar itu kurang dari 2 detik. Untuk ukuran kepala itu kita menggunakan ukuran kepala antropometri yang mana itu dari 12,47 hingga 19,64 cm. Dan untuk besar tombol fitur itu 1 cm dengan massa helm yang ringan sekitar 1100 hingga 1700 gram. Selanjutnya itu berikut merupakan tampilan diagram fungsional dari helm. Yang pertama terdapat diagram fungsional dari batok helm, bagian dalam helm, visor helm, dan chin strap. Diagram fungsional dibuat untuk memudahkan dalam menganalisa masalah yang terdapat pada helm. Untuk batok helm, fungsinya pelindung kepala dari benturan keras, dan bagian dalam helm berfungsi sebagai mantel yang tebal dan lembut, visor berfungsi sebagai area visibilitas, dan chin strap berfungsi sebagai pengait helm terpasang di kepala. Sehingga dari fungsi masing-masing komponen menjadikan mekanisme perlindungan kepala sehingga kepala dapat terlindungi. Selanjutnya itu identifikasi subsistem peluang. Jadi subsistem yang berpeluang itu adalah subsistem perlindungan kepala, karena subsistem ini memegang peranan penting dalam kenyamanan dan juga keamanan pengguna. Selanjutnya untuk alternatif solusi berdasarkan sistem terpilih tadi. Jadi di sini ada kriteria solusi, itu busa berbahan anti air dari kain parasut. Yang kedua ada fitur blokade air di bagian belakang helm. Dan yang ketiga batok helm lebih panjang agar tidak rembes ke dalam. Nice. Jadi ini adalah visualisasi untuk opsi 1, yaitu bagian dalamnya menggunakan bahan anti air, contohnya adalah kain parasut. Next. Ini untuk opsi kedua, di mana di bagian belakang itu kita tambahkan fitur blokade air. Dan ini adalah opsi yang ketiga. Mungkin agak mirip dengan opsi yang kedua, namun di sini pada opsi kedua itu penambahan fitur, sedangkan yang opsi ketiga ini batok helm langsung yang dibuat panjang. Jadi ini menyatu dengan helmnya.
Kemudian selanjutnya itu ada penyaringan konsep. Jadi penyaringan konsep ini kami menggunakan metode Pang, yaitu pertama itu identifikasi kriteria evaluasi. Jadi untuk kriteria evaluasi sendiri kami memilih ada 5 poin. Yang pertama itu kinerja anti air, kenyamanan, estetika, berat, dan juga biaya. Kemudian selanjutnya itu untuk konsep preferensi, kami memilih helm yang ada di pasaran seperti pada gambar untuk bisa dijadikan pembanding dari 3 alternatif konsep yang kami tawarkan. Kemudian selanjutnya itu ini merupakan hasil dari tabel dari kriteria sendiri dan juga ada nilai-nilai. Pertama itu untuk blokade air. Jadi pada blokade air, batok helm dan juga kain parasut itu bernilai positif dibandingkan referensi karena memang lebih baik dalam melindungi helm dari rembesan hujan. Kemudian selanjutnya dari segi kenyamanan, itu kain parasut bernilai positif karena lebih lembut dibandingkan blokade air dan juga batok helm. Kemudian selanjutnya untuk segi biaya, batok helm dan kain parasut itu bernilai negatif karena dibutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan blokade air. Kemudian selanjutnya estetika bernilai 0 untuk blokade air dan juga kain parasut karena memang tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan referensi. Sedangkan batok helm yang panjang itu karena ada penambahan bentuk sehingga mengurangi estetika. Kemudian selanjutnya untuk berat, jadi pada berat ini batok helm itu bernilai negatif karena memiliki penambahan bobot, sedangkan untuk blokade air dan juga kain parasut itu tidak ada penambahan berat dibandingkan referensi. Kemudian ditotalkan untuk penjumlahan positif, itu blokade air bernilai 3, batok helm bernilai 1, dan kain parasut bernilai 3. Kemudian untuk total negatifnya sendiri, itu blokade air bernilai 0, kemudian batok helm itu bernilai 3, dan kain parasut bernilai 1. Sehingga net yang didapatkan bisa dilihat pada slide bahwa ranking 1 itu jatuh pada blokade air senilai 3, dan rank kedua itu didapatkan oleh kain parasut senilai 2, dan untuk batok helm panjang itu bernilai -2 dengan ranking 3. Sehingga diputuskan bahwa untuk solusi yang lanjut itu ada blokade air dan juga kain parasut. Kemudian selanjutnya untuk analisis hasil itu didapatkan seperti yang dibilang tadi bahwa yang lanjut itu ada blokade air dan juga kain parasut. Sebenarnya itu ada penilaian konsep, di mana penilaian konsep ini Bang penilaian dari konsep-konsep yang telah disaring tadi. Untuk dalam penilaian konsep ini terdapat bobot, di mana dalam penentuan bobot ini bobot dari kriteria ini diperoleh dari metode analisis analytical hierarchy proses. Di mana metode analisis hierarchy proses ini terdapat 3 langkah untuk menentukan bobotnya. Yang pertama itu menentukan kriteria dalam penilaian konsep. Terdapat 5 kriteria penilaian. Yang pertama ada kinerja anti air, yang kedua ada kenyamanan, yang ketiga ada estetika, yang keempat ada berat, dan terakhir ada biaya. Langkah selanjutnya dari metode penentuan bobot itu matriks perbandingan, di mana matriks perbandingan ini membandingkan dari kriteria-kriteria yang ada dengan satu sama lain. Diperoleh tingkat perbandingan dan skala penilaian, di mana skala penilaian ini antara 1 sampai 9. Next. Dari kriteria penilaian tadi diperoleh matriks kepentingannya yang terlihat pada slide. Next. Dari matriks penilaian tadi dapat bobot kriteria, di mana bobot kriteria ini berdasarkan jumlah dari nilai matriks yang paling tinggi. Di mana prioritas bobot atau kriteria paling tinggi itu kinerja anti air dan yang paling rendah itu estetika. Dari perhitungan bobot tadi kita dapat melakukan penilaian konsep, di mana terdapat kriteria bobot dan rating skor, di mana bobot diperoleh dari perhitungan AHP. Untuk rating ini diperoleh dari perbandingan antara konsep dibandingkan dengan produk referensi, di mana diperoleh seperti slide. Untuk skor diperoleh dari rating dikalikan dengan bobot dari masing-masing kriteria. Diperoleh total skor untuk terdapat 2 alternatif penilaian konsep, itu blokade air dan kain parasut. Di mana total skor dari blokade air diperoleh 3,7, sedangkan untuk kain parasut diperoleh 3,49. Di mana untuk rank 1 didapat itu blokade air. Next. Untuk analisisnya dari bobot paling besar itu blokade anti air, di mana skor berdasarkan perkalian antara rating dan bobot, di mana diperoleh rating 1 itu konsep blokade air, sehingga konsep yang akan dikemukakan itu konsep blokade air. Selanjutnya ada pemilihan konsep, di mana pemilihan konsep ini dilakukan berdasarkan dari masing-masing alternatif konsep. Berdasarkan penilaian yang dilakukan terpilih itu konsep blokade air. Selanjutnya berikut merupakan visualisasi gambar teknik dari rancangan helm blokade dengan blokade air. Di sini terdapat tampak atas, tampak depan, dan tampak samping serta tampak isometri dari helm dengan ukuran masing-masing yang dapat dilihat pada gambar teknik. Dan ini merupakan gambar hasil 3 dimensi dari
helm dengan blokade air. Itu saja yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk presentasinya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.